Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairi Mulyadi dengan NPM 24.126401. Di sini hari ini saya ingin sedikit menjelaskan pengertian mantuk dan mafhum. Di antara konsep kunci dalam usul fikih yang sering menjadi dasar dalam pembacaan dan penarikan hukum dari nas adalah dua istilah yang sangat penting, yaitu mantuk dan mafhum. Kedua istilah ini berkaitan erat dengan bagaimana teks-teks wahyu dipahami, bukan hanya dari apa yang secara eksplisit dikatakan oleh teks, tetapi juga dari apa yang secara implisit dapat ditangkap dari struktur dan susunan kalimat dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, mantuk dan mafhum bukan hanya soal teori linguistik, melainkan juga alat kritis dalam proses istinbat al-ahkam, penarikan hukum yang berdampak langsung terhadap kehidupan umat Islam. Mantuk merujuk kepada makna yang dinyatakan secara jelas oleh suatu lapas yang merupakan makna literal yang dapat ditangkap secara langsung oleh siapapun yang mantuk merujuk kepada makna yang dinyatakan secara jelas oleh suatu lapas. Ia merupakan makna literal yang dapat ditangkap secara langsung oleh siapapun yang memahami bahasa Arab, karena ia bersifat tersurat, eksplisit. Sebaliknya, mafhum mengacu pada makna yang dipahami dari apa yang tidak diucapkan secara langsung, yang merupakan makna yang muncul sebagai konsekuensi logis dari apa yang disebutkan dalam lafaz, atau bisa disebut sebagai makna tersirat. Memahami mantuk dan mafhum menjadi sangat krusial, sangat penting, terutama karena tidak semua ketentuan hukum dijelaskan secara terang-terangan dalam teks wahyu. Terkadang justru pesan utama dari sebuah nas tersembunyi dalam makna yang tidak disebutkan secara langsung. Karena ini juga mengapa para ulama sangat berhati-hati dan mendalami memahami struktur kalimat dalam Al-Quran dan hadis, bukan hanya pada apa yang dikatakan, tetapi juga pada apa yang tidak dikatakan namun dipahami. Maka dari itu, pembahasan mengenai mantuk dan mafhum tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga sangat relevan secara praktis. Pemahaman ini menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan antara tekstualitas wahyu dan aktualisasi hukum dalam kehidupan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini kita akan mendalami lebih jauh konsep mantuk dan mafhum secara konseptual, mengurai perbedaan mendasar antara keduanya, dan melihat bagaimana keduanya berperan dalam membentuk pola pikir para ulama dalam merespon teks syariat. Kita bahas mantuk terlebih dahulu. Mantuk, makna yang dinyatakan secara langsung. Mantuk merupakan titik tolak dalam memahami teks syariat. Dalam bahasa Arab, kata mantuk berasal dari akar kata natako yang berarti mengucapkan atau menyatakan dengan lisan. Secara terminologis dalam usul fikih, mantuk adalah makna yang secara langsung dikandung oleh lapas teks tanpa memerlukan inferensi tambahan. Ia merupakan makna eksplisit yang bisa diketahui langsung melalui pendengaran atau pembacaan lafaz. Para ulama sendiri mendefinisikan mantuk sebagai makna yang ditunjukkan oleh lafaz dalam konteks ucapan melalui cara penyampaian langsung diucapkan. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah." Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Lafaz perintah aqimu dan atu secara eksplisit menunjukkan kewajiban mendirikan salat dan menunaikan zakat. Tidak ada ambiguitas atau keraguan dalam perintah tersebut. Itulah makna mantuk, apa yang secara langsung disampaikan oleh lafaz. Pentingnya memahami mantuk tidak bisa dilepaskan dari kedudukannya sebagai fondasi dalam proses istinbat hukum. Setiap mujtahid atau penuntut ilmu yang mengkaji nas harus terlebih dahulu mengidentifikasi makna yang terang dan tegas. Ia tidak dapat meloncat langsung ke interpretasi
atau penafsiran implisit. Sebelum menyempurnakan pemahaman terhadap makna eksplisit, kesalahan dalam memahami mantuk berarti kesalahan dalam fondasi berpikir, dan akibatnya akan berlanjut dalam kesimpulan hukum yang diambil. Mantuk mencakup berbagai bentuk ungkapan dalam bahasa Arab, seperti kalimat perintah, amar, larangan, nahi, pernyataan bersyarat, syart, pernyataan, istifham, sumpah, atau berita. Sebagai contoh dalam firman-Nya, wala taqrabu azina, dan janganlah kalian mendekati zina. Kalimat ini secara tegas melarang mendekati zina. Kata la taqrabu adalah bentuk larangan yang secara terang benderang, dan makna ini merupakan bagian dari mantuk. Tidak diperlukan analisis semantik lanjutan untuk memahaminya, karena sudah jelas. Dengan demikian, mantuk adalah makna primer dari teks, karena kejelasannya ia menjadi dasar yang paling kokoh dalam merumuskan hukum. Ia adalah pintu utama dalam memahami kehendak Allah yang tersurat dalam wahyu. Kita lanjut ke mafhum. Mafhum makna yang dipahami dari yang tidak diucapkan. Jika mantuk adalah makna yang diucapkan secara eksplisit, maka mafhum adalah kebalikannya, makna yang dipahami dari sesuatu yang tidak diucapkan. Meski demikian, mafhum bukan sekedar tebak-tebakan atau asumsi, tetapi hasil dari proses pemahaman yang mendalam terhadap teks dengan mengacu pada logika, konteks, dan struktur kalimat. Secara etimologis, mafhum berasal dari kata fahima, yang berarti memahami. Dalam konteks usul fikih, mafhum adalah pemahaman yang dihasilkan dari konteks teks, bukan dari lafaz yang disebutkan secara langsung, melainkan dari sesuatu yang tidak disebut namun berkaitan secara logis dengan apa yang disebutkan. Contohnya, fala taqul lahuma uff, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, orang tuamu, perkataan bih. Lebih jelasnya ya beh ya. Ayat ini hanya menyebut larangan berkata kasar, yaitu uf bih lah, bukan gak usah, bukan apa ya bih lah, kayak kan ya macam bih lah, kayak pengen berkata kasar tapi ya lebih dalam dikit lah, kepada orang tua. Namun secara logis kita memahami bahwa menyakiti orang tua dengan cara yang lebih buruk, baik secara verbal maupun fisik, tentu lebih terlarang. Inilah mafhum, pemahaman yang tidak terdapat secara eksplisit dalam teks, tetapi menjadi kesimpulan logis yang ditarik dari apa yang dinyatakan. Mafhum tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya mantuk. Dia adalah cabang dari makna eksplisit dan hanya bisa ditarik setelah mantuk dipahami dengan jelas. Oleh karena itu, seorang faqih yang hendak membangun mafhum harus terlebih dahulu menelaah lafaz yang diucapkan secara seksama. Pemahaman terhadap mafhum memerlukan kompetensi tinggi dalam tata bahasa Arab, kepekaan terhadap gaya bahasa, uslub, dan kemampuan memahami maksud pembicaraan, maqasid al-kalam. Tidak semua yang tidak disebut berarti boleh atau haram. Perlu ditelaah terlebih dahulu hubungan logisnya dengan lafaz yang disebutkan. Karena sifatnya yang tersirat, mafhum memiliki tingkat kekuatan hukum yang relatif dibandingkan dengan mantuk. Ia lebih sering digunakan untuk memperluas atau menyempurnakan pemahaman, bukan sebagai sumber hukum primer. Namun dalam banyak kasus, mafhum menjadi penting untuk menjawab persoalan kontemporer yang tidak disebutkan secara langsung dalam nas. Kita lanjut. Untuk perbedaannya sendiri, perbedaan mendasar antara mantuk dan mafhum. Mantuk dan mafhum adalah dua cara utama dalam memahami nas teks syariat. Perbedaannya tidak hanya bersifat bahasa, tapi juga menyentuh aspek epistemologi dan metode pengambilan hukum. Kita mulai dari asal makna. Mantuk, makna yang tersurat langsung dari lafaz, dipahami secara eksplisit saat teks membaca. Tapi sedangkan mafhum sendiri, makna yang tersirat yang dipahami dari hal-hal yang tidak disebutkan secara langsung, tetapi bisa ditimpulkan secara logis.
Lanjut dari cara memahaminya, mantuk dipahami secara langsung, tasrih, minim perbedaan tafsir. Sedangkan mafhum dipahami melalui penalaran, takfir, sehingga lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat. Kalau dari kekuatan dalilnya sendiri, mantuk bersifat qat'i, pasti jika lafaz dan maknanya jelas. Sedangkan mafhum zonni, duga-dugaan, tebak-tebakan, karena bergantung pada konteks, qarinah, dan logika. Lalu secara ketergantungan konteks, mantuk bersifat otonom, tidak butuh konteks tambahan. Sedangkan mafhum kontekstual, butuh pemahaman terhadap maqasid, adat, dan asbab al-nuzul. Nah, jadi mantuk menyampaikan makna yang dikatakan teks, sedangkan mafhum menggambarkan yang dipahami dari teks secara tidak langsung maksudnya. Salah tadi. Sedangkan mafhum menggambarkan yang dipahami dari teks secara tidak langsung. Dalam istinbat hukum, mantuk menjadi dasar utama dan mafhum sebagai penguat. Keduanya saling melengkapi tapi tidak setara dalam kekuatan dalil. Lanjut tambahannya lagi. Relevansi praktis dalam studi Islam. Yang bahas pertamanya ini, memahami wahyu secara menyeluruh. Mantuk dan mafhum membantu memahami teks wahyu secara utuh. Tidak semua hukum disebutkan secara eksplisit. Banyak yang dipahami melalui isyarat atau makna tersirat. Contohnya, Quran Surah Al-Isra ayat 23 melarang berkata bi kepada orang tua, mantuk, tapi juga melarang menyakiti mereka dalam bentuk apapun, mafhum. Gitu. Yang kedua, alat ijtihad untuk masalah kontemporer. Permasalahan modern seperti vintage, asuransi, dan bioetika sering tidak disebut eksplisit dalam nas. Mafhum memungkinkan ulama menyimpulkan hukum baru berdasar prinsip syariat seperti mafhum mukamalah dan mafhum muwafaqah selama sejalan dengan maqasid syariah. Yang ketiga, menanamkan etika ilmiah dalam istinbat, bantu pelajar dan mujtahid bersikap seimbang, tidak terlalu tekstualitis maupun spekulatif. Pemahaman mantuk dan mafhum menumbuhkan kehati-hatian, objektivitas, dan disiplin dalam beristidlal. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan dan dakwah. Dalam mengajar dan berdakwah, pemahaman mantuk mafhum membantu menyampaikan ajaran Islam secara kontekstual dan aplikatif. Guru bisa menanamkan nilai moral yang lebih dalam, tidak hanya aturan ritual, sehingga peserta didik lebih kritis dan moderat. Oke, tadi itu pembahasannya. Sebagai penutupnya, dapat disimpulkan mantuk dan mafhum merupakan dua komponen esensial dalam memahami nas syariat secara komprehensif. Mantuk adalah makna yang tersurat, yaitu makna yang langsung terucap dalam lafaz. Sedangkan mafhum adalah makna yang tersirat, yaitu makna yang dipahami melalui konteks atau implikasi dari lafaz tersebut. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi satu sama lain dan menjadi landasan penting dalam proses istinbat al-ahkam, penggalian hukum. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap mantuk dan mafhum, seorang penuntut akan mengalami kesulitan dalam menafsirkan teks syariat dengan benar dan proporsional. Karena itu, siapapun yang ingin menguasai ilmu syariat secara serius harus mampu membedakan dengan cermat antara makna yang tersurat dan makna yang tersirat, serta menggunakan keduanya dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Seorang penuntut tidak hanya akan mampu memahami teks syariat secara utuh dan menyeluruh, tetapi juga akan terhindar dari sikap kaku yang hanya terpaku pada bunyi lafaz maupun dari sikap ekstrim yang menafsirkan secara liar tanpa landasan ilmiah. Inilah salah satu kunci untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara bijak dan bertanggung jawab.
Sekian pembahasan pengertian mantuk dan mafhum. Untuk pembahasan selanjutnya, oh ya saya lupa, sebenarnya ada 3 hal yang dibahas, yakni pengertian mantuk dan mafhum, macam-macam mafhum, dan berhujjah dengan mafhum. Untuk 2 pembahasan sisanya, macam-macam mafhum dan berhujjah dengan mafhum, akan dibahas oleh teman saya. Oke, sekian, terima kasih telah menonton video saya. Ya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau suaranya kurang jelas, karena saya kurang jarang lah menggunakan video, jadi ya saya tidak tahu bagaimana cara suaranya supaya jelas. Saya tidak punya mic di rumah. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarisi Surenata, NPM 2412646405. Kali ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang dengan mata kuliah Ulumul Quran dengan materi macam-macam mafhum dalam ilmu Ulumul Quran. Langsung saja kita ke pengertian mafhum. Pengertian mafhum adalah makna yang dipahami dari sesuatu teks Al-Quran tidak secara eksplisit, tetapi melalui konteks, struktur kalimat atau logika hukum. Contohnya ketika Al-Quran melarang mengatakan ucapan kasar kepada orang tua. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Mafhumnya adalah larangan untuk tindakan yang lebih keras seperti memukul. Terus yang kedua ada namanya mafhum muwafaqah. Konsep yang sepakat. Definisi pengertian makna tersirat yang sejalan dengan makna eksplisit teks, bahkan lebih kuat. Mafhum aula, hukum yang dipahami lebih utama dari teks. Contohnya, larangan kepada orang tua. Mafhum aulanya larangan memukul, lebih haram. Ada namanya juga mafhum musawi, hukum yang dipahami secara dengan teks. Contohnya, Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 menyuruh verifikasi berita dari orang fasik. Mafhum musawinya juga menolak berita dari orang yang tidak dikenal. Terus ada namanya mafhum mukhalafah, konsep yang berlawanan. Pengertian mafhum mukhalafah adalah makna tersirat yang berlawanan dengan makna eksplisit teks. Syarat validitas harus memenuhi kriterianya. Misalnya, tidak ada dalil yang mengecualikan. Mafhum sifat, hukum didasarkan pada sifat tertentu dalam teks. Contoh Quran Surah Al-Maidah ayat 38 menyebut potong tangan untuk pencuri yang mencapai nisab. Mafhumnya pencuri di bawah nisab tidak dipotong tangan. Terus yang kedua ada namanya mafhum syarat, hukum tergantung syarat tertentu. Contoh Quran Surah Al-Talaq ayat 4 menyebut iddah wanita hamil hingga melahirkan. Mafhumnya, wanita tidak hamil tidak berlaku hukum ini. Ada namanya juga mafhum goyah, hukum terikat batas tertentu. Contohnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 memperbolehkan makan hingga terbit fajar. Mafhumnya, setelah fajar wajib berpuasa. Ada juga namanya mafhum adat, hukum terikat jumlah tertentu. Contohnya Quran Surah An-Nur ayat 4 menyebut hukuman 80 cambuk untuk penuduh zina. Mafhumnya, tidak boleh kurang dari 50. Yang selanjutnya ada juga namanya mafhum laqab,
hukum terkait penyebutan nama tertentu. Contohnya Quran surah Al-Imran ayat 97 menyebut kewajiban haji bagi yang mampu. Mafhumnya yang tidak mampu tidak wajib. Nah, jadi dan ada lagi contoh aplikasi dalam tafsir. Quran surah Al-Isra ayat 23, larangan berkata kasar. Mafhum aulanya larangan kekerasan fisik. Quran surah Al-Baqarah 228, idah 3 bulan untuk wanita tidak haid. Mafhum syaratnya wanita haid punya idah berbeda. Jadi kesimpulan di sini adalah mafhum adalah alat penting untuk memahami hukum Al-Quran secara mendalam. Jadi sangatlah penting ilmu mafhum ini untuk kita mempelajari bagaimana menafsirkan atau memahami sebuah ayat di dalam kitab Al-Quran. Kalau ketika tidak memakai mafhum, bagaimana kita akan mengerti penafsirannya tadi? Sangat susah. Terus yang kedua, kesimpulan dari mafhum muwakafah memperkuat makna tes, sedangkan mafhum mukhalafah memberi batasan hukum. Nah, jadi mafhum muwakafah memperkuat makna. Nah, jadi makna itu dikuatkan dengan adanya mafhum muwafaqah ini makna. Sedangkan mafhum mukhalafah memberi batasan hukum. Tadi contoh di atas tadi adalah ada namanya 80 cambukan. Jadi memberi batasan hanya 80 saja, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Itu adalah ilmunya mafhum mukhalafah. Penggunanya harus hati-hati dan sesuai dengan kaidah usul fikih. Jadi harus juga diiringi oleh ilmu usul fikih agar ilmu mafhum ini lebih sempurna atau jauh lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Al-Faris Suryata dari kelompok 10 Ulumul Quran, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sailillah dengan NPM 24126395. Saya dari lokal 2E, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya dari kelompok 10 Ulumul Quran akan menyampaikan materi tentang berhujjah dengan mafhum. Nah, jadi berhujjah dengan mafhum berarti menjadikan makna yang tersirat atau tidak disebut secara langsung dalam teks Al-Quran atau hadis sebagai landasan hukum. Dalam konteks usul fikih, hal ini menjadi perdebatan menarik karena menyangkut apakah suatu makna yang tidak tertulis bisa dijadikan dasar hukum syariat, terutama dalam kaitannya dengan mafhum mukhalafah. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahannya. Secara umum, para ulama sepakat bahwa mafhum muwafaqah atau makna yang sejalan atau lebih kuat dari yang disebutkan dalam teks boleh dijadikan hujjah. Hal ini karena makna tersebut sangat jelas secara logika dan sejalan dengan maksud lafaz. Namun, dalam hal mafhum mukhalafah atau makna kebalikan dari lafaz, sebagian ulama menerimanya, sementara sebagian lainnya menolak atau berhati-hati dalam penggunaannya. Pandangan mazhab yang menerima mafhum mukhalafah. Mazhab Syafi'i dan Hambali adalah dua mazhab yang menerima mafhum mukhalafah sebagai hujjah, selama menurut syarat-syarat tertentu. Mereka menilai bahwa mafhum mukhalafah dapat memperjelas batasan hukum dalam teks dan menunjukkan siapa saja yang termasuk atau tidak termasuk dalam cakupan suatu perintah atau larangan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar mafhum mukhalafah dapat dijadikan hujjah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tidak ada dalil lain yang bertentangan secara eksplisit baik berupa ayat Al-Quran maupun hadis sahih. Jika terdapat dalil lain yang menyebutkan hukum berbeda,
maka mafhum tersebut tidak bisa digunakan. Yang kedua itu lafaz dalam teks menunjukkan batasan atau pengkhususan atau takyid yang jelas, bukan hanya sekedar gaya bahasa atau penjelasan biasa. Artinya, lafaz tersebut memang dimaksudkan untuk membatasi hukum pada hal yang disebut saja, bukan sebagai contoh semata. Yang ketiga itu sifat atau kondisi yang disebutkan dalam teks bukan hanya penjelasan atau bayan, tetapi memang menjadi unsur penting dalam penetapan hukum tersebut. Jika sifat tersebut hanya pelengkap, maka mafhum mukhalafah tidak berlaku. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka mafhum mukhalafah dianggap sah dan dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam istinbat oleh para mujtahid. Contoh aplikatifnya terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang menyebut, sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, memerdekakan hamba, orang yang beruntung jalan Allah, dan ibnu sabil. Nah, ayat ini menggunakan kata innama atau hanyalah yang menunjukkan pembatasan. Maka, menurut mafhum mukhalafah, zakat tidak boleh diberikan kepada selain dari 8 golongan tersebut. Ini menjadi dasar penting dalam penyaluran zakat agar tidak keluar dari ketentuan syariat. Pandangan mazhab yang tidak menggunakan mafhum mukhalafah. Berbeda dengan Syafi'i dan Hambali, mazhab Hanafiyah lebih berhati-hati dalam menggunakan mafhum mukhalafah, bahkan cenderung tidak menjadikannya sebagai hujjah. Mereka beralasan bahwa makna tersirat bisa saja tidak benar-benar mewakili maksud syariat dan beresiko menimbulkan kesalahpahaman jika dijadikan dasar hukum. Menurut mereka, tidak semua pembatasan yang tampak dalam teks berarti penegasan hukum. Kadangkala, pembatasan tersebut hanya untuk menjelaskan keadaan tertentu, bukan untuk mengeluarkan yang lain dari hukum. Oleh karena itu, mafhum mukhalafah tidak otomatis bisa dijadikan dasar hukum, kecuali didukung oleh dalil lain atau konteks yang kuat. Namun dengan demikian, mazhab Hanafiyah tetap menerima mafhum mukhalafah karena jenis mafhum ini memberikan pemahaman logis yang lebih kuat dan lebih mudah diterima akal. Mafhum muwafaqah sering dipakai dalam penalaran hukum karena bentuknya jelas. Seperti larangan berkata kasar berarti larangan menyakiti secara fisik juga lebih terlarang. Contoh mafhum mukhalafah dalam praktik selain ayat dalam Quran surah At-Taubah tadi, contoh lain adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah atau tabayyun. Secara lafaz, ayat ini hanya menyuruh untuk tabayyun. Jika yang membawa berita adalah orang fasik, maka menurut mafhum mukhalafah, jika yang membawa berita adalah orang adil, tidak perlu tabayyun, kecuali ada sebab lain yang mengharuskan untuk tetap memeriksa. Namun dalam konteks yang lebih luas, para ulama yang menolak mafhum mukhalafah akan mengatakan bahwa perintah tabayyun ini tidak hanya berlaku bagi orang fasik, karena kehati-hatian dalam menerima berita adalah prinsip umum dalam Islam. Maka dalam hal ini pandangan ulama berbeda tergantung pada pendekatan mereka terhadap mafhum. Demikianlah tadi penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.